Indonesia ini indah, yakin mau rebahan terus. Gunung Gede Pangrango adalah destinasi petualangan kami kali ini. Sebelum mendaki, kita membayar simaksi secara online. Walaupun bisa sih secara offline, tapi melakukan prosedur yang baik menjadi awal baik juga untuk kedepannya. Saya bersama 6 kawan lainnya berbincang hangat soal pendakian kali ini. Dan kami memutuskan untuk double summit. Ya, 2 puncak sekaligus, yang menjadi puncak tertinggi kedua dan ketiga Jawa Barat. Kelihatannya sulit memang, tapi kami punya tekad yang kuat bahwa kami mampu selama alam mendukung. Kawan saya yang bernama Fikri dan sekaligus kawannya Gio dan Dodi sanggup untuk mengantar jemput kami. Fikri adalah kawan kami sekampus. Sayangnya ia tidak ikut mendaki kali ini. Mungkin ia kapok saat mendaki Gunung Rakutak 2 tahun lalu. Entahlah. Gio dan Dodi adalah chef gunung terbaik. Selama ada mereka, logistik kita aman dan tentunya enak. Bagaimana tidak? Kami yang berlatar belakang kuliah tata boga malu dong sama cewek kalau makan cuma mie instan doang. Tapi saya tidak ikut andil soal meracik karena sibuk mendokumentasikan setiap kegiatan. Masakin yang enak ya bang. Pada hari H keberangkatan, kami mulai bersiap-siap dan sial. Keril-keril memaksa kami untuk duduk dengan posisi yang tidak enak. Kami harus melipat kaki karena keril memenuhi mobil. Ah, sudahlah. Yang penting kami bisa sampai. Setelah memasuki daerah Cianjur, kami lupa belum disarapan. Akhirnya kami istirahat untuk makan dan membeli logistik untuk ganjal perut saat mendaki. Kami mulai berangkat dari Bandung menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berada di Cibodas. Dan satu lagi kawan saya yang bernama Syarif berangkat dari Jakarta. Syarif adalah kawan saya yang kala itu bertemu di Gunung Rakutak. Kami hanya kenal di gunung kala itu. Tapi saya yakin dia bakal datang. Dan benar saja, Syarif tidak ingkar pada janjinya. Lega rasanya bertemu kembali kawan lama yang kala itu hanya bertemu di gunung. Begitulah pendaki sejati yang tidak termakan omongannya sendiri. Seolah mengiyakan, tapi hanya wacana. Jangan seperti itu ya. Setelah lama berbincang dengan Syarif, kami mulai mengurus penukaran simaksi yang sudah jauh-jauh hari kami booking. Kami mengisi formulir dengan tujuan pintu masuk Cibodas dan turun melalui Gunung Putri. Satu persatu dari kami dicek kesehatannya, mulai dari tensi dan lain-lain.
Ternyata kawan kami yang bernama Damara tidak memenuhi syarat kesehatan. Lalu dokter memberi obat dan menyarankan agar ia tidur dulu sejenak agar kondisinya membaik. Sementara itu, kami menunggu. Matahari kian terik dan syukur kondisi Damara kian membaik kali ini. Kami harus bergegas sebelum gelap mempersulit langkah kami. Lalu kami mengantar Fikri karena dirinya harus kembali ke Bandung. Dan kami janjian dijemput di Gunung Putri saat kami pulang nanti. Terima kasih kawan. Hati-hati di jalan. Kami menuju pos pengecekan barang dan terdapat pembekalan terlebih dahulu. Kami mulai mengecek kembali peralatan, briefing, dan yang terpenting adalah berdoa. Mendaki gunung berarti lebih dekat dengan Maha Pencipta. Wacana, ya. Saat mulai trekking, sebenarnya saya khawatir mengingat kondisi Damara yang dari awal tidak lolos cek kesehatan. Tapi ia terlihat biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Langkah demi langkah sepertinya terasa berat karena trek dibuat sedemikian rupa dengan bebatuan. Yang lantas membuat telapak kaki kami sesekali harus sakit karena bebatuan yang tajam. Hari semakin sore. Takutnya kami terlalu malam sampai kandang badak. Sesampainya di Telaga Biru, kami istirahat sejenak untuk menikmati sungai dangkal yang mengalir jernih. Lantas kami sekadar mencuci muka untuk penyegaran. Tapi sayang, objek wisata ini ramai oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Sampah berserakan di mana-mana. Padahal ada tempat sampah di lokasi ini. Sayangnya mereka buta akan hal itu. Lihat aja yang jalan nyengkang. Setelah kami akan mulai lagi mendaki, Damara tidak kuat untuk melanjutkan karena mahnya kambuh. Lantas kami kebingungan. Toh baru sampai sini, masa udah pulang lagi? Lagian kan Fikri akan datang 2 hari ke depan. Ongkos pun pas-pasan. Akhirnya saya berinisiatif untuk menumpangkan keril Damara di atas keril saya. Jujur saya tidak kuat. Keril saya yang sudah berat oleh gear kamera harus ditambah lagi dengan keril punyanya. Oh Tuhan, tak apalah. Supaya bisa memotivasi juga yang lainnya. Untung sekali treknya masih bersahabat. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk jalan. Dan benar, trek mulai sulit ketika malam tiba. Trek kami yang seharusnya sampai kandang badak, kini hanya sampai di kandang batu. Lantas kami bergegas mendirikan tenda agar tidak terserang hipotermia. Udah deket Dodi, ini. Gio, dan Arif mencari mata air sementara saya menunggu bersama 4 kawan lainnya. Iya. Sebelumnya kami kehausan karena bekal air kami dibagikan dengan pendaki lain yang hendak turun. Air. Dan kini sumber air melimpah. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Ini air apa? Mentari pagi pun seakan mengintip. Saya sempat kebingungan karena di dalam tenda hanya ada saya dan Syarif. Tadi sadari, ternyata dia tidur di luar semalaman. Entah motivasinya apa anak ini melakukan hal itu. Padahal, Gila. semalam dingin menembus sleeping bag yang saya gunakan. Bikin lagi tuh, nah, aku pengen ngopi juga. Teh. Iya tuh mas. Lalu kami bergegas membuat sarapan dan menghangatkan nasi sisa semalam. Kami harus segera melanjutkan perjalanan menuju kandang badak untuk menyimpan keril. Lalu sampai ke puncak Pangrango. Sebelum kita memulai perjalanan ke kandang badak, maka baiknya kita berdoa. Berdoa silakan. Di tengah perjalanan menuju kandang badak, kami disuguhi pemandangan air terjun kecil yang bernama Pancawele. Lantas kami berhenti sejenak untuk sekedar foto-foto. Pancawele yang secara harfiah berarti 5 capek, atau kata lain capek setiap 5 menit. Benar saja, trek semakin curam setelah melewati air terjun ini. Kali ini kami benar-benar mendaki.
Langkah demi langkah dengan trek yang mulai curam tidak menyurutkan asa kami untuk terus berjalan. Ternyata kami tidak berhenti tiap 5 menit. Tapi kami terus saja berjalan. Kenapa? Seakan-akan motivasi mendorong kami untuk segera mencapai puncak Pangrango. Mungkin juga karena setiap kami berhenti, selalu saja ada lebah yang tidak mengizinkan kami untuk sekedar istirahat sebentar. Alih-alih takut tersengat, mau tidak mau kami harus terus berjalan. Konyol memang. Tapi satu sengatan lebah akan berdampak buruk karena bisa jadi kami demam. Sesampainya kami di kandang badak, lebah tetap saja mengikuti. Lalu kami beristirahat sejenak di teras musola. Aneh juga sih, di ketinggian entah berantah terdapat bangunan kokoh. Ngeri juga kalau harus ngangkat semen dari bawah sampai ke sini. Beruntung sekali di kandang badak terdapat sumber air yang terus-menerus mengalir. Lalu kami memasak logistik instan karena lapar menggerogoti perut. Ini yang bos tahu nggak? Ya ini. Ya ini Oh. udah jadi, Bang. Udah ya, Bang. Jadi sulap lah ini mah. Digoreng harus digoreng. Iya benar ya. Definisi goreng adalah kayak kamu. Iya, Kamu patut. goreng. Itu mah patut, pakai patut. Kami mendirikan satu tenda untuk menyimpan barang-barang yang berat, supaya saat summit, barang bawaan kami tidak terlalu berat. Kami hanya membawa persediaan air, jaket, serta alat penerangan saat turun ke kandang badak lagi. Rencananya, kami akan bermalam di kandang badak. Ini gede, ini Pangrango. Tak lama-lama beristirahat, kami mulai summit ke puncak Pangrango sebelum matahari meredup. Kini pohon-pohon di sisi trek pendakian mulai lebat dan terlihat disorientasi jika di ketinggian. Karena pada dasarnya, Jadi ini yang satu pohon-pohon ini, tumbuh mengikuti arah sinar matahari. yang satu ini Ini kus-kus. kus-kus. Kus- Itu kus bukan yang makan. di radio. Iya, itu kus plus. Oh, kus plus. Korek. Setelah 3 jam dari kandang badak, akhirnya trek datar menyambut kami di puncak tertinggi kedua Jawa Barat. Angin berhembus kencang dan suhu pun terasa sangat dingin walaupun sore hari, karena kemarau panjang melanda. Sial, Gio meneteskan air mata yang sontak membuat kami juga ikut menangis karena haru. Meneteskan air mata saat sampai puncak bukan berarti cengeng, tapi karena asa yang bulat, tekad yang kuat, serta lelah yang terbayar hingga meneteskan air mata adalah cara mensyukuri nikmat dan kuasa Sang Maha Pencipta alam semesta. Pada nangis. Damara yang memaksa kami agar terus berjalan, walaupun saat di Telaga Biru rumahnya kambuh, kini asanya terbayar di puncak Pangrango. Kecok saya buka. Ia telah membuktikan bahwa rasa sakit hanyalah sugesti selama kita yakin. Lalu kami berjalan lagi menuju alun-alun Mandalawangi yang letaknya dekat dengan puncak Pangrango untuk sekedar menikmati senja yang menjingga di Taman Surga Edelweiss ini. Karena di puncak Pangrango, pemandangan matahari terbenam tertutup oleh vegetasi tumbuhan tinggi. Wacana. Indomie. Naik, ngemi tengah aja. Gak ada mie, gak nanya. Udah ya, pulang ya. Udah, pada pulang. Udah. Makanya berdoa lagi. Persilakan.
Amin, 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 amin. Keesokan harinya di kandang badak, kami memulai perjalanan lagi menuju puncak gede dengan tenaga yang sudah mulai melemah. Kami harus nanjak lagi sebelum kami kemalaman saat turun nanti di basecamp Gunung Putri. Kawan-kawan terlihat mulai kelelahan, ditambah harus summit attack dengan membawa carrier yang beratnya sama sekali tidak berkurang. Tapi di sisi lain mereka juga bersemangat untuk menuju puncak gede. Di tengah perjalanan kami disuguhkan dua pilihan jalur. Kami memilih jalur alternatif yaitu tanjakan setan. Seperti namanya, jalur dengan tinggi yang berkisaran 30-50 meter dan juga kemiringan yang nyaris 90 derajat mengharuskan kami menggunakan webbing yang telah disediakan untuk pegangan. Tapi ini adalah hal yang seru bagi saya sendiri, juga kawan-kawan lainnya. Tanjakan setan bukan berarti banyak setan loh ya. Dinamakan tanjakan setan karena sepanjang trek, tanjakan inilah yang paling curam saat mendaki puncak gede. Pendaki lain pun sebelumnya memberitahu kepada kami ketika menemui persimpangan, hendaknya tidak memilih tanjakan setan. Tapi kawan-kawan tetap saja penasaran dengan tanjakan ini. Ya sudahlah, lagian mereka juga menikmatinya. Aduh. Aroma kawah pun mulai tercium. Kami semakin bersemangat dan buru-buru jalan karena tidak sabar sampai ke puncak gede. Dan juga tak sabar untuk mencicipi gorengan puncak gunung gede. Kata pendaki lain sih, ada tukang gorengan di atas. Ah yang benar, gimana bawaannya? Setelah melewati pohon-pohon yang tinggi selama di trek, kini kawah gunung gede terlihat jelas dan terlihat menakjubkan. Iya bang. Iya. Trek yang berpasir mengharuskan kami untuk berhati-hati. Karena pasir yang semakin tebal berpotensi kita terpeleset saat berjalan. Dan benar, saya terpeleset dan terbanting ke arah tebing batu yang lancip. Tangan kanan saya kesakitan karena menahan badan. Untung saja bukan kepala yang terbentur. Atmosfer puncak gede sudah mulai terasa. Dan Syarif sampai lebih awal dan ternyata dia menangis. Thank you very much for the all. Ini Yansa bekas pendaki Sablu. Ternyata gorengan puncak gede bukan hoax semata. Tak lama-lama saya langsung menyantap gorengan yang masih hangat. Dan kenikmatan yang tidak tara. Gorengan puncak. Belum usah bawa air ya kalau nggak mau buang lagi. Kesini nih. Mantap pak. Sentil pak, sentil pak. Oh ini gitu. Kami bergegas untuk turun sebelum kami kemalaman. Karena penerangan semakin sulit. Karena baterai headlamp kami banyak yang sudah habis. Alun-alun Surya Kencana pun seolah memanggil saya dari kejauhan untuk cepat menuju ke sana. Setibanya di alun-alun Surya Kencana, kami berleha-leha untuk menikmati sabana yang sangat luas ini. Andaikan saja diberi waktu 1 hari lagi. Tapi si Maxi cuma sampai hari ini. Gemuruh angin bersahaja dengan mentari yang kian meredup. Kami terlalu nyaman sampai lupa jika waktu semakin sore. Dan sudah bisa dipastikan, kami bakal sampai tengah malam di trek.
Kami terpisah. Syarif, Dodi, dan Damara sudah terlebih dahulu. Sedangkan saya bersama Gio, Arif, dan Nila berada jauh di belakang mereka. Tak apa, karena jika kami saling menunggu, bisa-bisa hipotermia. Saya bersama Gio, Arif, dan Nila sampai di pos Simaksi Gunung Putri pada jam setengah 12 malam. Lalu saya mencoba menghubungi kawan yang sudah duluan, dan beruntung sudah ada sinyal. Lalu Dodi menjemput saya dan membawa kami ke sebuah rumah warga sekitar. Kalau mau nginep dulu boleh di sini. Sangat beruntung kami dijamu makan malam di rumah Kang Heri, sang porter bahan makanan, dan juga kawannya yang bernama Kang Sabil yang bertemu dengan Syarif, Dodi, dan Damara ketika mereka turun. Ketika lelah yang amat sangat, kedua malaikat ini menolong saya dan juga kawan-kawan lainnya. Kami sangat berterima kasih, juga terharu. Di dunia ini masih ada manusia yang peduli terhadap sesama. Mereka adalah sesungguhnya pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih, Kang. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Amin. Di gunung kita belajar menelan rasa sakit dalam proses, mengagumi tanpa memiliki, dan mengambil hikmah dalam berbagi. Memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan juga urusanmu. Naik gunung bukan berarti menaklukkan alam, tapi menaklukkan diri sendiri. Puncak adalah bonus. Pulang dengan selamat itu harus. Saya Alvin Zagi, pamit undur diri. Jangan lupa berbagi.